Setelah kakak ngomong kayak begitu, adiknya bicara, kakak tuh nggak boleh kemana-mana, kakak di sini aja karena tadi takut kehilangan kakaknya. Terus kakak langsung ngomong, ih sweet banget sih. Kemudian padahal dia anaknya nggak kayak gitu loh, kata kakaknya. Kamu tuh bikin aku jadi. Akhirnya mereka berpelukan. Ya, si Aurel meluk adiknya. Oh gitu loh, dia sweet banget sih. Terus membuat aku jadi aduh berat nih mau pergi, mau ninggalin gitu loh. Hal apa yang pernah dilakukan dulu tapi nggak bisa dilakukan lagi sekarang? Pertanyaan sedikit. Selanjutnya seperti itu. Hal apa ya? Waktu pertama Pipi dan Mimi berpisah. Perhatiin nunduk. Pengalaman emosional. Aku dan Jill dengan Pipi benar-benar bertiga. Tangan tiga seperti ini. Apa yang terjadi? Ekspresi wajahnya nunduk. Benar-benar bertiga. Nunduk lagi. Abis itu Pipi sibuk banget ya. Pipi tuh bekerja. Pada saat ngomong seperti itu nunduk lagi. Jadi pengalaman pada saat awal-awal itu benar-benar jatuh banget dan drop banget. Tiap Pipi pergi tuh aku nangis ditinggal, kata dia gitu. Jadi kalau tiap Pipi pergi tuh aku nangis. Jadi Jill itu kalau Pipinya pergi pasti dia nangis, sedih. Padahal cuma 2 hari loh, tapi dia bisa nangis-nangis yang raung-raung. Dan kita pada waktu itu suka main sama anak di belakang. Kemudian kita nggak ada yang ngurusin. Cuman ada manajer Pipi dan Mbak. Sambil ngomong, Loli megang rambutnya gitu kan. Megang rambut adalah menggambarkan menyayangi dirinya sendiri. Jadi pada waktu mereka kecil mereka cuma tinggal berdua, Mas Anang pergi, ya udah mereka cuma main mana anak di belakang, ada manajer dan ada Mbak. Jadi tidak tahu bagaimana untuk bisa mengelola ya tinggal mereka berdua. Jadi mereka deket banget nih, kayak kakak adik yang deket banget nih. Terus kalau puasa kita cuma makan Indomie, dan buka puasa kita juga cuma makan Indomie. Jadi bisa dibayangkan nggak pada waktu itu kondisinya yang tadinya mereka tinggal di rumah seperti apa, makan seperti apa, tiba-tiba ada sebuah peristiwa mengharuskan mereka akhirnya makan Indomie, buka puasa dan berpuasa, dan itu juga mesennya di warung, ya nggak ada siapa-siapa. Itu adalah pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu loh. Kamu pada saat bicara perhatiin wajahnya. Dan di ruko itu ada warung. Kita beli apapun di warung itu. Ngutang di warung kayak gitu, jajan gitu 2.000-3.000 perak tuh yang kecil-kecil gitu dia beli. Terus nanti dibayarnya di akhir bulan. Pokoknya dibayar gitu, entar tiba-tiba utangnya bisa sampai 2 juta gitu. Nanti tinggal dibayar sama ayahnya. Dan masa itu masa yang benar-benar gak bisa aku lupain. Kata si Loli, perhatiin gak pas lagi ngomong itu. Ya, aku benar-benar gak bisa ngelupain. Itu tangannya seperti ini dan menandakan ketegasan buat dirinya dia. Dan gak akan aku lupain sih pas dia ngomong, dia ngeliat ke adiknya. Jadi ngeliat pernyataannya dia membutuhkan dukungan dari adiknya bahwa memang benar memori itu memori yang gak akan pernah mereka lupakan. Dari situ aku belajar banyak. Nah pada saat dia bilang belajar banyak, si kakak bilang belajar banyak, adik langsung mindahin bantal dan langsung memeluk bantalnya. Memeluk bantal itu butuh kayak kekuatan pelukan. Jadi mereka itu pas ingat memori itu langsung meluk, kayak makanya meluk bantal kayak yang aduh, itu masa yang luar biasa buat mereka harus lalui ya. Di situ banyak kata kakaknya, di situ aku banyak belajar, kita banyak bersyukur ya, banyak pembelajaran lain terjadi buat mereka semua berdua gitu kan. Posisi kita waktu itu benar-benar down benar-benar down banget pas lagi ngomong tangannya seperti ini. Tapi kita bahagia ya Kak di sana karena ada semua, kata Jill. Jadi Jill walaupun seperti itu dia tersenyum, terus dia tersenyum lagi karena ada Pipi. Jadi dan pada saat ngomong dia tersenyum walaupun dia ngelihat ke bawah ya. Jadi sedih tapi tersenyum gitu loh. Jadi artinya terharu lebih tepatnya karena Pipinya selalu ada. Kita nggak pernah sedih sih walaupun tinggal di sana. Jadi Pipinya itu cukup bisa membuat anak-anaknya walaupun tempatnya sederhana tapi merasa bahagia.
itu menurut aku sih canggih ya. Karena kebahagiaan itu tidak semata-mata diukur dari harta. Gitu loh. Jadi di sini pipinya memberikan gambaran kebahagiaan itu nggak selalu diukur dengan harta. Pada saat kita nggak punya apa-apa, kita tetap bahagia kok. Dan sekarang mereka punya segalanya dan tetap punya kebahagiaan. Terus kata anaknya lagi, Pipi tuh orang yang paling sabar. Tersabar, sampai tangannya megang lagi seperti ini. Tersabar, terkuat, dan gak pernah marah. Sama sekali gak pernah marah. Dan penekanannya sampai ngomong gini, bener-bener gak pernah marah. Jadi pada saat ada perpisahan, ada pengalaman, ada kondisi tidur seperti apa becek segala macam, ini Pipi itu benar-benar menggambarkan seorang ayah dan bisa mengelola emosi dengan baik hingga tidak memarahi anaknya. Karena banyak banget orang luar sana yang karena tertekan keadaan anaknya dipukul, dicubit lah segala macam. Tapi berarti ini gambarannya adalah seorang Pipi ini adalah seorang ayah yang sabar banget. Keren. Paling cuma ngasih tahu jangan begini, jangan begitu. Ya wajar lah dikasih tahu, dinasehatin seperti itu katanya si Loli. Apalagi kalau sekarang udah gede, tangannya posisinya langsung benerin baju. Itu menggambarkan kalau dia udah siap untuk disebut dewasa. Dan memberitahukan mana yang benar dan mana yang baik. Pada saat ngomong kayak gitu, Jill tangannya di sini. Dia lagi menganalisa statement dari adiknya. Kita lagi jatuh, dia berusaha caranya apapun dilakukan untuk bisa bangkit dengan kondisi ini. Dia ngeliat ke atas pas lagi ngomong. Jadi Pipi itu dalam kondisi apapun bisa untuk bangkit menuju ke atas. Padahal dari zero to hero. Dan ia dapat bangkit dan bangun lagi dari kondisi terpuruk itu. Kemudian di situ juga ngeluarin album yang booming banget. Pas lagi ngomong booming banget ya, tadi tangannya dipeluk seperti ini. Jadi dia senang banget dan bangga banget sama ayahnya akan prestasi ayahnya pada waktu itu. Dan itu bener-bener Jill bantu banget masalah keuangan. Jadi pada waktu itu mereka nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Akhirnya Mas senang bikin lagu. Dan lagu itu booming, akhirnya bisa menghasilkan uang. Gitu loh. Bener-bener perasaan yang dituangkan pada waktu itu. Ya anaknya pegang pink seperti ini, si Jill-nya juga memberikan gambaran penekanan terhadap tangannya. Berarti benar pada waktu itu yang lagunya berdua sama anaknya dinyanyiin tuh benar-benar pakai perasaan. Pada saat Jill tanyain tentang kakaknya, sayang nggak? Sayang banget lagi, apalagi dulu kita sudah pernah melaluinya, jalan bareng bersama. Pas dia ngomong, lagi-lagi badannya itu punya kesedihan sama kayak ya berpikir untuk membayangkan ya peristiwa tersebut. Jatuh bareng dan seneng bareng. Aku seneng banget kalimat ini. Kemudian dia menceritakan juga tentang bagaimana tidurnya mereka. Pada waktu di ruko itu tidurnya itu bukan di lantai, di kasur yang nggak ada spray. Biasanya kalau kasur itu ada rangkanya, ini nggak ada rangkanya sama sekali, nggak ada spray, dan mereka tidurnya bertiga. Ini benar-benar di lantai. Pada saat ngomong benar-benar di lantai, dia ngegambarin tangannya seperti itu. Ini benar-benar di lantai di bawah. Gila, benar-benar seperti itu loh, tinggal di ruko bertiga. Nah itu penekanan lagi dari Jill, dari Aurel. Nah kemudian mereka juga tidurnya tempat tidur bertiga tanpa rangka kata si Loli. Kemudian jadi tidur di bawah gitu aja tanpa spray. Pas lagi tidur bertiga juga sering lewat tikus. Jadi mereka tuh tidurnya sama tikus. Nah itu kalimatnya dari si Loli. Pada saat semua peristiwa sudah dilalui, pertanyaannya dong, kalau Kak Loli nikah udah siap belum? Terus kata adiknya, lihat ekspresinya sedih. Jujur belum siap. Aku masih pengen ya karena usia tadi aku menganggap maksudnya usia kayak belum ntar dulu deh. Aku masih belum puas sama kakakku gitu loh. Terus aku masih pengen liburan bareng sama kakak. Ya maksudnya pengen selalu bersama dengan Kak Loli. Terus dia tuh ngerti cara ngebangun suasana. Nanti kayak gimana kalau nggak ada Kak Loli gitu loh. Jadi dia perlu kakaknya untuk selalu ada. Nah itu pas lagi jelasin itu Aurelnya tangannya seperti ini. Jadi harapan, membayangkan dan memohon untuk tidak terlalu cepat. Nah Jill itu perasaannya Jill, tapi kan Jill paham bahwa kakaknya udah ada yang melamar ya, bukan melamar, mungkin udah ada yang suka mau menikah, dan
mendoakan yang baik-baik aja Jill. Pasti sedih kehilangan kakak, udah ngerti banget. Tapi tadi kan kakaknya kan perginya juga nggak pergi selamanya. Jadi dalam pemikirannya mereka tuh pergi selamanya enggak, dalam pikirannya si adiknya. Kakaknya ada di situ juga kok. Mungkin tinggal rumah juga deketan, maka mungkin itu kali mereka mau jual rumah ya. Pengen deket-deketan nih sama anaknya. Ngobrol sama ayah, sama adik-adik, ini gimana ya? Nah Jill ngomongnya, lagi ngomong kakak nggak ada tuh dia sedih. Nah si Aurel pas lagi ngebayanginnya tersenyum tapi dia sedih. Kita kan kemana-mana selalu barengan, jadi kalau misalnya ada yang pisah jadi kayak gimana gitu. Nah dia bergerak bangun ke depan, si Loli langsung tangannya ditaruh di sofa seperti itu butuh kekuatan untuk memahami kalimat adiknya. Terus dia ngomong kan perginya nggak lama, selalu bersama. Kan perginya juga, aku kan menikah, nggak kemana-mana. Ya nanti kan kalau di rumah kamu yang akan ngurus semuanya, jaga adik-adik segala macam. Pas lagi dia ngomong kayak gitu sih, Jill ngomong lagi gini. Karena 1 dan 2 jam itu nggak sebentar kak, tanpa ada kakak itu terasa lama banget kok, kata si adiknya. Oh, akhirnya mereka berpelukan. Jadi adiknya tuh nggak mau kehilangan kakak, nggak mau pergi kakaknya 1 jam pun nggak mau, selalu bersama karena mereka selalu kompak bersama. Terus pas ditanyain nih, ada pertanyaan, kamu setuju nggak menikah dengan Kak Atta? Setuju. Dia setuju, jawabnya spontan, berarti artinya dia setuju gitu loh. Karena tadi alasannya apa? Kenapa setuju? Dia ngomongnya spontan. Kalau ngomong yang ada pending berarti nggak spontan, itu berarti ada rekayasa. Tapi kalau spontan itu berarti benar. Ya karena dia membawa ke arah yang positif. Kak Atta dia juga seorang pekerja keras, jadi seneng lah mereka semua. Harapan terbesar dari Azriel untuk Kak Loli apa sih? Bisa sukses bangun rumah tangganya. Pas ngomong langsung bentuk seperti ini, membayangkan rumah tangga itu benar-benar digambarkan. Bisa sukses bangun rumah tangga seperti ini, bangun rumah tangga kayak yang sekarang kak, keluarga asik, kata adiknya. Terus mereka pas lagi ngomong wajahnya tersenyum. Ya mereka bahagia banget. Jadi artinya Pipi dan Bunda berhasil banget ngebangun sebuah rumah tangga yang mungkin mereka dari zero untuk membangun puing-puing itu menjadi rumah tangga yang utuh. Mereka berhasil banget. Kenapa? Wajah di sini menggambarkan, ekspresi tersenyum di sini menggambarkan bahwa sukses membangun rumah tangga yang udah ancur-ancuran itu. Itu loh, itu yang menarik ya. Jadi dia, nah karena dia berhasil sukses membangun rumah tangga yang baik, efeknya si anak-anaknya yang tadinya si Loli itu sensitif dan lain-lain, punya gambaran peta mental rumah tangga yang ideal tuh kayak gini loh. Kalimatnya apa? Aku nanti kalau berumah tangga, aku selalu ngebayangin dan banyak belajar dari Bunda. Perhatiin gak? Lihat ke atas, dia selalu bertanya kepada Bunda. Gitu loh. Aku selalu melihatnya kepada Bunda. Bunda seperti apa sih ngebangun rumah tangga? Karena bisa seperti ini, bisa bangun seperti ini. Aku banyak belajar dari Bunda. Jadi di sini gambarannya adalah ibu tiri tapi rasa ibu kandung. Ngerti nggak? Walaupun ibu kandung tidak tergantikan ya, tapi statement saya bahwa ibu tiri rasa ibu kandung itu benar-benar dibangun oleh Bunda Ashanti yang memperlakukan anak-anaknya totalitas seperti anak kandungnya sendiri, dan itu terbangunlah chemistry-nya mereka, dan itu membantu banget untuk mereka yang tadinya hancur rumah tangganya menjadi baik di dalam memorinya dia setelah melihat kondisi yang saat ini. Nah terus akhirnya si Loli ngasih nasihat dong ke adiknya, Jill kamu harus jadi kakak yang baik ya untuk adik-adik kamu, bisa ngajarin banyak hal. Nah pada saat ngomong itu juga dia ngomongnya juga nasihat sambil lihat ke adiknya. Adiknya ngangguk, ya kak. Terus kata adiknya, makasih ya kak udah ngasih kasih sayang ke aku, ke adik-adik, ke Pipi, ke Bunda, ke semuanya. Udah ngasih kasih sayang ke aku. Loli nunduk. Sedih. Nanti kak kalau berkeluarga jangan lupa sama aku ya. Jangan lupa sama kita-kita ya kak. Gitu. Itu tetap bersama dan jangan pisah-pisah. Abis ngomong kayak gitu, Jill dan Loli berpelukan. So sweet ya.
Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa penjelasan yang tadi saya sampaikan di sini? Ada pilihan rumah tangga yang berjalan mungkin kurang tepat dilalui, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Penting untuk dipahami buat siapapun ini, yang berpisah adalah dua orang tersebut, ayah dan ibu, tapi tidak anak. Pada saat terpisah, emosi seorang anak itu sangat amat dimainkan gitu loh. Karena bagi mereka tidak ada namanya perpisahan. Harapan mereka selalu ada ayahnya dan selalu ada ibunya gitu. Nah, pada saat mereka terpuruk dengan kondisi yang ada, butuh support dari lingkungan. Nah, pada saat butuh support dari lingkungan, di situ Jill dan Loli itu bangkit dan melalui dengan pendewasaan oleh lingkungan, ya. Lingkungan awal itu belum ada yang ngebentuk dirinya, sehingga disitulah emosinya masih belum stabil. Tapi begitu lingkungan udah mulai utuh, ada figur ibu yang masuk, yang saya bilang tadi, ibu tiri rasa ibu kandung, walaupun tidak tergantikan ibu kandung, tapi di sini memainkan perannya begitu luar biasa, sehingga image yang tadinya porak-poranda ini mulai terbangun. Membangun rumah tangga yang utuh, membangun keluarga yang utuh ada di dalam pemikiran anak-anaknya. Ini amat sangat membantu untuk proses tumbuh kembang kepribadian Jill dan kepribadian dari Loli. Sehingga begitu ia bercerita tentang pernikahan, tentang bangun rumah tangga, itu gambarannya utuh. Kamu sudah lihat sendiri tadi ekspresinya. Dan Jill tadinya anaknya tertutup, mulai terbuka. Jadi keadaan yang emosi yang tadinya kelam itu mulai terbuka, dan mereka sudah mulai membangun sebuah kepribadian yang jauh lebih baik dan jauh lebih stabil. Nah, ini tergambar oleh diri mereka berdua. Jadi ada nggak harapan misalnya ada sebuah pernikahan yang harus terhenti? Banyak harapannya. Dengan cara ngebangun kembali secara utuh. Dibandingkan kamu mempertahankan sebuah rumah tangga tapi isinya ribut dan tidak memberikan contoh yang baik. Itu pun disebut broken home. Berpisah juga broken home. Mempertahankan rumah tangga yang ribut selalu juga broken home. Efeknya kepada anak-anak ada nggak? Iya, role modelnya dia menjadi kacau. Tapi pada saat dia membangun rumah tangga yang utuh, figurnya jelas, ayah seperti apa, ibu seperti apa, keharmonisan seperti apa, teamwork seperti apa, maka terbangunlah data di dalam pikiran anak-anak seperti ini loh rumah tangganya. Walaupun tadi image-nya berantakan, ini terbangun lagi yang utuh. Nah, makanya saya selalu sampaikan dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah membina sebuah rumah tangga, jangan pernah ribut atau menceritakan kejelekan ayahnya dan kejelekan ibunya di depan anak-anak. Ceritakan yang positif kepada mereka, karena nantinya akan membentuk kepribadian anak itu persis seperti yang kamu jelek-jelekin terhadap pasangan kamu. Nah, ambil inti hikmah dari peristiwa ini dan bagaimana untuk ke depan kita bisa menata langkah. Jadi untuk orang tua di sana yang mungkin sendiri single parents atau juga orang tua yang memiliki rumah tangga yang ribut, segera perbaiki. Kamu bisa melihat YouTube saya yang sebelumnya, bagaimana caranya untuk supaya terhindar dari perselingkuhan, supaya nggak berantakan. Ikutin introspeksi diri, memperbaiki diri. Melakukan relaksasi supaya jauh lebih baik emosi kamu sebagai seorang istri. Introspeksi diri lebih baik daripada kamu menyalahkan siapapun. Dan sebagai suami, apa yang harus diperbaiki? Agar tidak anak-anak menjadi korban. Tapi solusi atau contoh dari Mas Anang bisa diambil. Sepahit apapun kehidupan, anaknya nggak terasa tuh kalau misalnya kondisinya itu berantakan. Itu kehebatan dari seorang ayah yang bertanggung jawab. Walaupun itu kondisinya kacau, tapi dia terlalu tersenyum, anak-anaknya nggak merasakan itu adalah penderitaan. Karena banyak luar sana, sekali lagi saya sampaikan, begitu ada masalah, anaknya jadi korban. Dipukul lah, dimarahin lah, segala macam. Nah, bagaimana menjadi orang yang sabar? Bagaimana bisa menjadi orang yang ikhlas dengan cara menerima semua cobaan dari Tuhan dengan lapang dada. Perlu kita belajar untuk menjadi orang-orang yang ikhlas.
Ambil hikmah dari peristiwa ini dan buang yang negatifnya. Saya juga melihat rumah tangga yang dibangun oleh Krisdayanti dengan Pak Raul Lemos juga, mereka juga membangunnya juga dengan baik ya. Anak-anak mereka berprestasi dan ini juga berprestasi. Demikian dari gambaran penjelasan kepribadian Aurel dan Azriel yang saya lihat dari statementnya dan ekspresi wajahnya bahwa ia berhasil sekarang menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, jauh lebih kuat untuk bisa menghadapi kehidupan ke depan. Dan sebentar lagi insya Allah kan Kak Loli akan mempersiapkan sebuah masa dunia yang baru, yaitu pernikahan ya. Karena udah dapat contoh pernikahan yang indah, insya Allah dia bisa membangun pernikahan yang indah juga. Kita doakan bersama dan lalu nanti Jiel juga bisa melalui dengan baik pada saat ditinggal oleh Kak Loli. Demikian dari saya, harapannya kita semua selalu mengambil hikmah dan positif dalam berpikir. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,